Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman seperjuangan yang selalu saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Dan salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, saya akan menyampaikan pidato singkat saya, yaitu tentang narkoba. Di Indonesia, jumlah pengguna narkoba sangatlah besar disebabkan lemahnya penegak hukum. Para pengedar dari luar negeri dapat berkolaborasi dengan warga negara Indonesia dan bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya itu tentu dapat membawa pengaruh yang luas dan menyeluruh. Sebagai imbasnya antara lain gangguan kesehatan, perubahan perilaku, penurunan produktivitas kerja yang sangat drastis, tindak kekerasan, kriminalitas yang meningkat, dan masih banyak lagi. Penyalahgunaan narkoba dapat dihindari lewat program-program yang baik, antara lain mengikuti agenda-agenda sosial, tidak bergaul dengan pengguna, tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan teman untuk menggunakan narkoba. Dan yang membuat miris adalah pengguna narkoba lebih dominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Sekolah seharusnya juga memberikan penyuluhan kepada para murid mengenai bahaya dan dampak dari pemakaian narkoba. Para siswa dalam perencanaan untuk mencegah masuknya narkoba di sekolah tentu akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Program lain yang cukup penting dilakukan yaitu program waspada narkotika dengan cara mengidentifikasi ciri-ciri siswa yang mengonsumsi narkoba, waspadai adanya tamu yang tak dikenal dan mengadakan razia dadakan. Seringkali pengedar maupun pengguna di sekolah sudah paham betul mengenai program-program yang ada di sekolah. Untuk mencegah narkoba masuk ke sekolah, mereka tentu saja mengatasinya dengan sebaik dan sebisa mungkin. Namun, sepintarnya apapun kiat yang mereka lakukan, kita juga harus optimis bahwa narkoba ini bisa ditangkal atau setidaknya diminimalisir dengan cara apapun juga. Tentunya cara-cara yang kita pakai bisa memberikan manfaat kepada siswa. Padahal kita ketahui bersama bahwa narkoba itu merupakan obat yang bisa mengganggu prestasi di sekolah. Namun kebanyakan pelajar memang awal menggunakan narkoba hanya ingin mencoba saja. Akan tetapi banyak pelajar yang kecanduan sehingga memakai barang itu secara terus-menerus dan berlebihan. Karena pelajar ini merasakan sesuatu kesenangan setelah mengkonsumsi narkoba. Selain itu, banyak juga pengedar yang menawarkan barang ini kepada pelajar dengan modal bujukan, sehingga ada gangguan kesehatan yang tidak diketahui setelah menggunakan narkoba. Banyak golongan dari obat ini yang memberikan efek seperti selalu membayangkan yang tidak terjadi. Selain itu, seseorang juga sering merasakan kehilangan ingatan. Efeknya juga memiliki jangka waktu yang panjang. Sehingga obat ini harus dicegah sedini mungkin melalui bimbingan dari orang tua, karena perubahan sifat juga bisa terjadi setelah mengkonsumsi narkoba. Banyak jenis narkoba yang ditawarkan kepada pelajar seperti mulai dari sabu, narkoba, dan lain sebagainya yang menjadi barang yang ditawarkan. Harga pun tidak terlalu mahal untuk jenis narkoba sabu, akan tetapi memiliki ukuran kecil, dengan tujuan agar pemula ini akan terus membeli karena tidak puas dengan ukurannya. Banyak fakta yang sudah dilihat dari kalangan masyarakat yang memang menjadi bisnis dari penjualan ini. Mengapa demikian? Karena ada dasarnya juga memiliki banyak keuntungan yang diperoleh oleh pengedar, di mana pengedar ini tidak memiliki rasa kasihan terhadap tubuh seseorang setelah menggunakan narkoba. Maka dari itu, marilah kita menjaga
dan mendidik anak untuk menjauhi narkoba. Tentunya cara-cara yang kita pakai bisa memberi manfaat kepada siswa, meningkatkan kualitas karakternya, dan yang paling penting, para siswa bisa nyaman dan terus belajar. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.